Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu. Di sini kami dari kelompok rendang Rumah Mama dengan saya Nani Haryani sebagai ketua di kelompok rendang Rumah Mama dengan rekan saya Dea Auliasari. Pemaparan tentang penggunaan bahan jantung pisang. Kenapa kami memilih rendang jantung pisang? Karena jantung pisang itu di Bogor belum banyak yang memanfaatkannya. Biasanya di pasar banyak penjualnya itu sudah sepuh, nenek-nenek. Nah, saya tuh pikir ini nggak ada yang beli, kasihan gitu. Terus karena kami produksi rendang di rumah, maka memanfaatkan jantung pisang itu untuk dibuat rendang. Keunggulan dari jantung pisang di sini, dia bernilai ekonomis, mudah didapat kalau di Bogor. Bahan baku mudah diperoleh sebagai pengganti rendang daging bagi vegetarian. Bisa dimakan dengan nasi atau dijadikan cemilan. Banyak yang menjadikan juga abon atau seperti makanan sayur rendang. Terus dijadikan sebagai oleh-oleh khas Bogor. Lagi, next. Saat ini pemasaran rendang jantung pisang bersamaan dengan pemasaran rendang yang lain-lainnya. Biasanya kami menjual di bazar, baik instansi pemerintah maupun swasta, sekolah-sekolah. Kemudian ada online, ada offline, juga di arisan atau pertemuan-pertemuan ibu-ibu, dan titip jual di biasanya resto yang vegetarian atau oleh-oleh yang ada di Kota Bogor dan Kabupaten. Ini untuk penghitungan HPP rendang jantung pisang, di mana saya memilih untuk memberikan yang terbaik bagi orang yang memasaknya, karena memasak rendang itu memang sesuatu hal yang luar biasa. Jadi memerlukan tenaga, memerlukan biaya, makanya biaya untuk memasak rendang ini lebih tinggi supaya kita juga lebih supaya memperhatikan kesejahteraan yang pemasaknya ini. Nah, rendang jantung pisang ini biasanya dibawa bersamaan dengan rendang-rendang lainnya ketika bazar. Karena kami sudah berkelompok, ada 11 orang di kelompok kami, semuanya beragam, ada ibu-ibu rumah tangga, ada bapak-bapaknya juga, dan ada adik-adik mahasiswa. Jadi kita memberdayakan masyarakat di sekitar wilayah Desa Ciomas Rahayu dan sekitar Bogor. Untuk pemasaran kami banyak melakukan di wilayah Bogor, Jakarta, juga nasional. Bahkan sampai ke luar negeri juga. Itu pemesanan biasanya ada dibawa ke, ada Jerman, ada Perancis, ada London. Kalau jantung pisang ini aman untuk dibawa karena dia bukan daging. Kalau rendang daging, biasanya kalau untuk pengiriman, kantor pos dan sejenisnya itu agak membatasi. Dan pemeriksaannya lebih rumit dari rendang yang berbahan baku dari tumbuh-tumbuhan atau nabati. Gitu. Kalau didaftarkan, memang saya sedang dalam proses pendaftaran ke BPPT karena kita masih bergabung dengan rendang yang lainnya yang sudah didaftarkan itu rendang daging. Kalau daging memang itu sudah sangat eksis di Bogor, rendang Rumah Mama ini. Oh, jadi macam-macam. Jadi ini yang iya, itu diversifikasi produk kami. jantung pisang, Betul. ada daging. Ada rendang daging, ada rendang paru, ada rendang ayam, ada jamur juga kalau untuk produk olahan nabati. Sejak kapan Bu yang ini? Yang jantung pisang itu sebetulnya 2014 ada, tapi tidak terlalu terekspos karena
kami masih sedang pembinaan dari Dinas Peternakan. Iya, kalau yang untuk daging, yang lebih sering. Kalau jantung pisang itu baru mulai dikeluarkan 2015. Nah, 2015, 2016 biasanya dalam bazar, tapi skala produksinya masih sedikit. Sejauh ini respon market gimana? Respons market sangat bagus, terutama orang-orang yang memang dia membutuhkan rendang tapi bukan yang daging. Jadi ada pasar khusus? Iya, memang needs market ya, needs market. Tapi ini juga sebenarnya orang-orang yang butuh sayur itu bisa digunakan sebagai pangan sayuran. Ini non kolesterol. Kalau non kolesterol, Bumbunya, santannya itu ya. iya, tapi kalau apa nggak terlalu banyak memberikan kolesterol yang tinggi Bu, kecuali minyak ya, karena kan kami tidak menggunakan tumis. Jadi proses pengolahannya itu, boleh saya jelaskan sedikit. Proses pengolahannya itu saya menggunakan santan, pure santan, tidak ditumis. Bumbu itu saya masukkan ke dalam santan sampai dia itu keluar karamelnya, kan karamelisasi ya. Sampai karamelisasi baru dimasukkan. Diracik dulu nggak? Jantungnya. Jantungnya sebelumnya direbus, dikukus. Dikukus dulu. Dikukus. Dulu, kemudian diracik potong-potong itu. Betul. Sama santan dimasukkan ke bumbu. Iya, jadi tanpa penumisan. Tapi dari minyak jantung pisang ini juga bisa digunakan buat yang lain-lain, karena proses rendang itu juga menghasilkan minyak, Bu. Kalau kapasitas untuk rendang jantung pisang kami masih sekitar 10 kilo, 5 kilo sampai 10 kilo dalam saat ini Dijual berapa, Bu? per bulan. Untuk yang 250 gram saya jual 40.000 per bungkus, karena itu kan bisa dijadikan juga buat penganan atau oleh-oleh orang-orang yang dari luar kota Bogor. Makanya kemasannya dibuatnya sesuai ukuran untuk 4 sampai 5 orang. Bisa dibawa kemana-mana ya? Bisa. Dan itu juga tanpa bahan pengawet, mungkin tahan ya. Kalau untuk ketahanan lamanya, nanti bisa ke kantornya Pak Dadan ya, Pak Dadannya di Radiator ya. Karena saya juga sudah pernah berkunjung ke sana. Jadi ini juga sedang dalam proses supaya kita bisa mengawetkan tanpa bahan pengawet, tapi agak lama gitu. Kalau semuanya dari rendang yang saya produksi itu sebulan, kalau untuk bazar dan penjualan online offline bisa mencapai 300 dari 50 juta sampai 300. Tergantung kalau eventnya Idul Fitri, eventnya memang lagi Maulid, itu juga banyak banget ininya. Per tahun ya Pak? Per tahun. Kalau dikalkulasikan. Kalau event yang untuk bazar-bazar seluruh Indonesia itu juga penghasilan omsetnya bisa puluhan sekali bazar. Pemasarannya di mana? Misalnya saya mau beli ini di mana? Pemasarannya ada online Bu, di Bukalapak, di Tokopedia. Ada, sudah ada rendang rumah mama. Di kedai serba rendang juga ada Bu. Saya dengan GoFood ya, ikut GoFood. Namanya kedai serba rendang. Potensi wilayahnya jantung itu di mana, di Kalau saat ini masih di pasar, tapi banyak supply dari petani-petani yang menanam pisang. Iya, karena biasanya mereka juga nggak terlalu mau untuk mengolah gitu. Iya, biasanya pisangnya pisang siem. Kalau masih di daerah Bogor tuh banyak kan pisang siem Pak. Iya, pisang siem di Bogor banyak, pisang kepok, pisang batu. Kecuali pisang Ambon ya, rasanya agak pahit. Mungkin nanti saya juga bisa belajar tentang jantung pisang lagi kepada Bapak, karena kan kami juga Di Cibinong itu biologi, pusat biologi. Iya. Itu ada 150 series pisang di kawasan, mungkin bisa belajar ke Pak. Belajar jantung Iya. jantung kaki sama saya. Jadi ada
mikir. Harusnya di sini kan kalau ke MD Iya. Kalau ke Singapura, ke Australia cocok. Dia nggak berkalengan kalau kayak gini. Ya baik, terima kasih Profesor Nurul. Mungkin insya Allah bisa ke ini Keliki belajar lagi. Baik, terima kasih. Iya, waktu